Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudhu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, iman, Islam, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan sholat subuh berjamaah. Inilah yang dinamakan orang yang beruntung, orang yang dapat ridhonya Allah, umurnya barokah, hidupnya penuh dengan kebahagiaan karena diizinkan untuk menghadap Allah ketika mati sesaat, dihidupkan kembali oleh Allah dengan syukur menjalankan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, senantiasa mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada keuntungan hadirin kecuali hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kerugian yang amatlah besar dalam kehidupan kita ini kecuali kita tidak taat dengan perintah Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hidup yang singkat yang sesaat ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan segala macam amalan-amalan supaya kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pagi ini kita bahas tentang bersyukur kepada Allah. Jadi syukur kepada Allah itu penting hadirin. Dengan jalan syukur maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya perbuatan setiap majelis adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang istimewa dan yang sangat besar, karunia yang di dalamnya ada segala kemuliaan. Di situ ada segala kemuliaan, ada kebaikan, yang di dalamnya ada segala kebaikan, yaitu karunia Allah yang berupa karunia iman dan Islam. Sehingga kita tetap syukuri karena yang besar ini. Jadi syukur karena kita diberi iman dan Islam yang amatlah besar, yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hadirin. Maka kita patut syukuri karena tidak banyak umat yang diberi iman Islam ini. Maka kita ini diberi iman Islam, kita syukuri dengan banyak syukur, banyak mengamalkan apa yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi iman kita dan kekuatan Islam kita sehingga mati dalam keadaan iman yang sempurna. Islam yang baik
Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Jadi Islam yang baik itulah kesuksesan yang sebenarnya, hadirin. Kesuksesan dalam iman dan Islam, mati dalam keadaan iman dan Islam, bangkit dari kuburnya bersama orang-orang iman dan Islam ke surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Barang siapa yang mencari kesuksesan selain itu semua, keberhasilan selain itu semua, sesungguhnya dia telah berada dalam kekeliruan. Jadi kalau orang sukses itu ukurannya dunia, maka dia keliru, kata Rasulullah. Jadi ukuran sukses itu bila kita menggunakan umur untuk perjuangan agama, fikir akhirat sungguh-sungguh, sehingga kita mati dalam keadaan dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang sebenarnya, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyangka di luar Islam ada cahaya, sebetulnya dia dalam kesesatan. Barang siapa yang mengira tanpa aku, kata Allah, dia akan selamat, sebetulnya dia di dalam keburukan. Jadi kalau orang itu menganggap bisa selamat tanpa pertolongan Allah, sesungguhnya ini adalah keburukan. Barang siapa yang mengira bahwasanya keberhasilan di dunia ini, sebetulnya dia adalah orang yang tidak tahu. Jadi kalau ada orang berhasil tanpa merasa ditolong Allah, maka sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa tentang hidupnya, hadirin. Jadi semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, baik itu harta, pangkat, jabatan, apapun yang kita nikmati, semuanya adalah dari Allah. Keberhasilan karena ditolong oleh Allah. Jadi kalau orang tidak mikir semua keberhasilan dari Allah, maka sesungguhnya orang itu tidak tahu apa-apa. Manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk negeri akhirat yang selama-lamanya. Dunia ini adalah persiapan untuk menuju akhirat. Jadi dunia ini adalah persiapan untuk menuju akhirat, hadirin. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk menguji manusia, untuk suatu sarana jalan menuju akhirat, hadirin. Jadi dunia ini adalah jalan untuk menuju akhirat. Yang namanya jalan, ya cari jalan yang bagus supaya kita ini jalannya nyaman. Maka kalau kita ini dikatakan oleh Allah bahwa hidup kita di dunia ini menuju akhirat, sebelum akhirat kamu cari bekal yang banyak supaya setelah sampai akhirat hidupmu tidak susah. Maka cara satu-satunya diberikan informasi oleh Allah lewat Jibril alaihissalam, kemudian sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa hidup di akhirat itu bekalnya adalah amal agama, hadirin. Maka informasi ini diulang-ulang karena manusia itu sifatnya lalai. Kalau tidak diulang-ulang maka akan lalai, hadirin. Maka terus-menerus kita ingatkan, karena kalau kita tidak diingatkan akan menjadi lalai, sehingga lupa kepada hidup, bahwa kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, itulah jalan seluruh para nabi dan seluruh para rasul, diteruskan oleh seluruh para sahabat, diteruskan para wali-walinya Allah, para ulama, kiai, ustadz dan imam-imam masjid, hadirin. Itulah yang dinamakan fikir akhirat, fikir kehidupan akhirat. Karena para nabi, para rasul, mereka semua memikirkan tentang kehidupan akhirat, sehingga kita nanti tidak akan kecewa, hadirin. Kalau kita hanya mikir dunia ini, maka akan kecewa, akan sengsara yang selama-lamanya. Maka jangan sampai kita ini sengsara selama-lamanya. Kita belajar agama, kita belajar apa yang telah disampaikan Nabiullah Muhammad SAW,
sudah tertulis di dalam Al-Quran, di dalam kitab hadis Bukhari Muslim. Banyak sekali hadirin nasihat-nasihat kalau kita mau mempelajarinya. Kalau kita tidak mau mempelajarinya, maka akan lalai untuk fikir akhirat ini, malas hadirin. Yang dipikir hanya dunia dan dunia, dan mereka itulah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang rugi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil ghurur." Jadi Allah menyampaikan di dalam surat Fatir ayat 5 ini, hei menungso, sak temene janjine Allah iku bener. Jadi janjinya Allah itu enggak ada yang salah hadirin, semuanya benar. Kalau kamu amal agama, diberi kebahagiaan yang abadi, yang selama-lamanya di surganya Allah, itu semuanya benar hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka kalau kita ini sudah percaya kepada Allah dan Rasulnya, apa yang diperintah marilah kita kerjakan sama-sama agar kita mendapatkan kebenaran yang Allah sampaikan lewat Al-Quran. Quran surat Fatir ayat 5 ini. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Jadi Allah mengatakan, jangan sampai kita ini terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini sesaat dan menipu, tidak akan lama, dan semuanya itu hanyalah sementara, tidak abadi. Sedangkan yang abadi di mana? Di negeri akhirat. Janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ini Allah sudah jelas menginformasikan di dalam Quran surat Fatir ini bahwa dunia itu menipu, dunia itu sesaat. Maka jangan tergiur dengan dunia yang serba menipu ini. Supaya kita tidak tertipu, mari kita pikir akhirat yang sungguh-sungguh hadirin. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini menipu. Jangan kamu itu tertipu. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Sudah jelas bahwa Allah menyampaikan jangan sampai kita ini tertipu di dunia ini hadirin. Jangan sampai kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya ini kita lupakan. Jadi Allah menyampaikan dalam surat Fatir ayat 5 ini, menyampaikan bahwa kita ini hidup di dunia ini jangan sampai tertipu, karena dunia itu menipu. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Nah ini supaya jelas bahwa kita ini hidup yang sebenarnya adalah di akhirat hadirin. Sedangkan dunia adalah tempat tipu daya setan. Jadi kalau kita ini tidak faham agama, tidak faham amal agama, maka mudah untuk disesatkan oleh setan. Diberikan hati kita ini cinta dunia berlebihan, sehingga lupa akan perintah-perintah Allah untuk memikirkan akhirat, kehidupan yang abadi ini hadirin. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat iman dan Islam ini dengan kita bergembira. Kul bi fadlillahi wa birrahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Yunus 58. Jadi apapun yang kita kumpulkan tentang dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kalau kita ini mau fikir akhirat, mengamalkan agama dengan gembira.
Jadi dunia dan isinya kita kumpulkan ini tidak ada apa-apanya hadirin dibanding kita kalau sudah diizinkan oleh Allah bisa amal agama. Surat Yunus 58 sudah menjelaskan begitu gamblang dan jelas bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah jangan tergiur dengan dunia, tetapi bagaimana kamu hidup di akhirat yang abadi yang selama-lamanya itu bisa bahagia. Maka jalan satu-satunya yaitu dengan jalan amal agama dengan sungguh-sungguh. Atas karunia ini kita syukuri nikmat iman Islam ini hadirin, dengan kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kita sholat, tetapi kita sungguh-sungguh untuk mengerjakan sholat. Setelah sholat hati kita gembira. Bukan hanya kita sholat, tetapi bagaimana kita gembira dengan sholat. Setelah sholat itu gembira hati kita. Itu yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman, yang diharapkan oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah. Setiap muslim kalau diberi kefahaman, setiap selesai sholat hatinya gembira. Dibanding dunia dan isinya tidak ada apa-apanya hadirin. Ketika kita bisa sholat berjamaah di masjid, kenapa hadirin? Karena kita menghadap Allah langsung yang menciptakan dunia dan isinya ini. Kita diizinkan. Tidak setiap orang bisa menghadap Allah. Kita kok bisa menghadap? Maka kita gembira dengan gembira yang sesungguhnya. Inilah orang beriman, orang yang faham akan amal, orang yang faham akan agamanya. Bukan hanya kita ibadah, tetapi kita bergembira dengan ibadah. Jadi kalau kita ibadah gembira hadirin, tidak biasa-biasa saja setelah ibadah, tetapi setelah ibadah hatinya gembira. Dibanding dunia dan isinya diberikan semuanya, tidak ada apa-apanya hadirin. Kalau orang iman, orang paham amal, maka dengan amal itu dia gembira terus-menerus sehingga hidupnya jauh dari kesulitan. Inilah orang yang difahamkan tentang amal hadirin. Maka bukan hanya kita ibadah, tetapi kita sungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi kalau kita sudah fokus ibadah, maka seluruh kehidupan kita, kesuksesan akan kita raih, kesulitan semua akan selesai dengan jalan ibadah, mengamalkan agama yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti, kita laksanakan sesuai apa yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karunia agama ini harus kita syukuri dengan diperjuangkan, dengan kita perjuangkan, bukan hanya berjuang. Jadi bersyukur kepada Allah itu penting hadirin, supaya mendatangkan nikmat yang lebih besar. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kamu mau bersyukur, maka nikmat aku akan tambah-tambah dan tambah lagi. Bila kamu ingkar, tidak mau bersyukur, maka akan menjadi azab yang sangat pedih. Inilah hadirin, mudah-mudahan manfaat kajian pagi ini tentang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwalil mutaqimin.